Terus apa obat dari tamak ini? Maka gantinya tamak itu adalah qanaah sebenarnya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka para ulama menyebutkan di antara yang perlu dilakukan seorang hamba agar dia tidak tamak dengan harta ini, ya udahlah kalau bekerja biasa-biasa aja. Jangan terlalu menforsir diri. Kenapa? Karena kita tahu takdir Allah sudah ditetapkan. Rizki kita udah dicatat. Ya Ustaz, kita kan suruh bekerja. Gak apa-apa. Allah suruh kita bekerja. Tapi jangan sampai antum, ya berapa banyak orang yang harus ngelembur ya. Kerja ini, kerja itu. Padahal sebenarnya udahlah cukuplah. Yang Allah berikan kepada antum. Ridholah antum dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, jangan melihat kepada orang yang di atas antum dari sisi harta. Karena kalau antum ngelihat ke atas terus nggak akan pernah antum qanaah. Ya Allah Ustaz, fulan ini. Masya Allah, beli villa lagi, beli ini, punya itu. Lihatlah kepada yang di bawah. Rasulullah SAW memerintahkan. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Dalam urusan harta nih, dalam urusan dunia, lihat kepada yang di bawah kalian. Kenapa? Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Dari sisi harta. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan lebih pantas buat kalian. Sebagai hamba Allah. Untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka bismillah kerja kita. Kita berusaha tapi jangan sampai rakus dan tamak. Akhirnya menghalalkan segala cara. Lihat kepada yang di bawah kalian. Kemudian yang ketiga. Kalau Allah berikan kepada dia rizki yang alhamdulillah menurut dia cukup, maka jangan sampai dia terlalu mikirkan masa depan. Kenapa sekarang banyak asuransi? Mau naik pesawat, tawarin asuransi. Mau tawarin ini asuransi. Karena ada ketakutan. Ya udahlah bismillah. Kita berangkat. Masa depan gimana? Gimana anak-anak kita nanti? Karena tidak sedikit orang ini kalau sudah ambisi kepada harta, tamak kepada harta, dia semuanya dihitung sama harta. Berkaitan dengan anak kita, gimana sekolah anak kita ini? Ya kita sekarang punya uang. Nanti 10 tahun ke depan ketika mereka kuliah, belum tentu kita punya uang. Terus bagaimana? Oh bingung ya. Kemudian bagaimana mereka akhirnya nambah kerja lagi, usaha lagi, ini dan itu. Hanya untuk memikirkan masa depan mereka yang nggak tahu kita ini apakah kita akan sampai ke hari itu. Tapi yang jelas, anak kita punya rizki sendiri. Maka Allah mengingatkan para orang tua. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Karena sekarang jamaah, kalau mamanya anak punya anak 1 atau anak-anak punya anak 3 lah. Siapa yang punya 3 anak ini yang masih kecil-kecil ya. Kalau masih kecil, yang satu umur 2 tahun, yang satu 4 tahun, yang satu 6 tahun. Anggap 2 tahun, 2 tahun. Belum ada yang SD. Tapi kalau orang tua sudah memikirkan gimana kalau mereka ini kuliah. Sedangkan sekarang aja gaji kita ini hanya cukup buat makan mereka. Nggak cukup kalau untuk mereka kuliah. Tunggu dulu, antum mikirin SD yang 1. Yang nomor 3 jangan mikirin SD dia dulu. Supaya nggak terbebani dengan dunia ini. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah bicara yang SD, yuk tabung yuk. Mamai duit kita yang kita dapat, ini anak-anak kan mau SD. Sehingga antum bisa tidur enak. Bisa menikmatin hari-hari. Menerima takdir ilahi. Kemudian yang selanjutnya ketika antum harus belanja.
Jangan besar pasak daripada tiang. Ini waktu SD kita tuh udah diajarin. Di dalam Al-Quranul Karim, la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Allah ceritakan, wala tubadziru. Jangan menghambur-hamburkan harta, berfoya-foya, jangan. Sesuai dengan yang antum miliki. Kenapa banyak orang terlilit hutang? Karena tamak. Karena kemauan, bukan karena kebutuhan. Berapa banyak kalau antum perhatikan di lingkungan kita, mungkin semua punya motor. Bagus-bagus motornya. Tapi kebanyakan hutang. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Jadi kadang-kala yang menyebabkan hutang ini juga tadi tamak dan ambisi kepada dunia ini. Udah, antum punya duit berapa? Anak punya duit 5 juta. Ya udah, beli motor yang harganya 5 juta. Anak Ustadz punya duit 3 juta Ustadz, tapi cukup buat umpamanya uang muka. Jangan melelahkan dirimu, terbebani dengan hutang yang membuatmu susah tidur di malam hari, malu terhinakan di siang hari. Gara-gara tamak kepada perhiasan dunia ini. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang paling besar, puncak dari ilmu kami. Jangan sampai. Karena kalau itu yang ada, itu rusak agama kita. Gara-gara sifat tamak ini, kemudian sebagai penutup, ya kita perlu duduk merenungkan harta yang dikumpulkan. Kira-kira mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana harta itu? Kalau antum dikasih, kata Nabi SAW, 1 lembah isinya emas, harta semuanya. Antum kepingin 2. Dikasih 2, antum kepingin 3. Nggak akan ada yang bisa mencukupi manusia kecuali tanah, mati. Dan yang antum kumpulkan, antum tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab.